Pernah nggak sih pas lagi bengong sendirian di kamar, tiba-tiba kepikiran, gue ini datang dari mana ya? Bukan dari mana orang tua kita berasal, tapi lebih jauh lagi. Jauh banget ke belakang. Kayak, kenapa ada manusia? Kenapa ada kucing yang suka ngejatohin barang dari meja? Kenapa ada kehidupan di planet yang namanya bumi ini? Rasa penasaran ini tuh kayak gatel yang nggak bisa digaruk. Udah jadi bawaan kita sebagai manusia. Kita selalu pengen tahu cerita di balik segala sesuatu, termasuk cerita terbesar dari semuanya, cerita tentang kita sendiri. Ini bukan cuma pertanyaan iseng waktu lagi gabut, tapi ini pertanyaan fundamental yang bikin para ilmuwan pusing tujuh keliling selama ratus-ratusan tahun. Rasa ingin tahu ini tuh mirip kayak nonton film dari tengah-tengah. Kita lihat karakternya udah lari-larian, udah ada drama, udah ada ledakan. Terus kita pasti nanya ke teman sebelah, bentar, ini ceritanya gimana sih? Kok dia bisa di situ? Nah, posisi kita sekarang ini persis kayak gitu. Kita udah ada di tengah-tengah cerita bumi yang super panjang, tapi kita sering lupa buat nengok ke halaman pertama buku cerita ini. Anggap aja ini mesin waktu dalam bentuk tulisan. Oke, kencangkan sabuk pengaman, perjalanan kita menuju awal waktu akan segera dimulai. Oke, kita mulai dari awal banget. Sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, bumi itu belum ada. Yang ada cuma kumpulan debu dan gas-gas raksasa yang muter-muter di sekitar matahari yang baru lahir. Kayak adonan donat kosmik gitu. Karena ada gravitasi, partikel debu dan partikel batuan mulai saling tarik-menarik. Awalnya cuma tabrakan kecil-kecil, kayak senggolan di KRL pas jam berangkat kerja. Gumpalan jadi makin besar dan padat. Jadilah planet bayi yang panas membara. Bumi muda bukan planet biru indah, lebih mirip neraka versi bola. Permukaannya lautan magma mendidih. Suhunya ribuan derajat Celcius. Kalau kamu bisa ke sana pakai mesin waktu, sepatu kamu bakal langsung meleleh sebelum sempat menginjak tanah. Di masa ini juga, bumi terus-terusan dihujani sama asteroid dan komet. Hujan di sini bukan hujan air ya, tapi hujan batu berapi raksasa. Setiap kali ada tabrakan besar, energinya bikin permukaan bumi jadi makin panas. Belum ada udara buat napas, belum ada air buat diminum, cuma ada batuan cair dan ledakan di mana-mana. Terus, gimana caranya bola magma ini bisa jadi lebih padat? Nah, seiring waktu berjalan, pelan-pelan bagian luar bumi mulai mendingin. Prosesnya mirip kayak kamu ninggalin sup panas di mangkok. Begitu juga dengan bumi. Bagian terluarnya mendingin dan mengeras, membentuk kerak bumi pertama. Tapi justru dari kondisi super kacau inilah, panggung tebak sanding dari lencur kehidupan mulai disiapkan. Setelah bumi mulai sedikit lebih adem dan punya kerak batuan, pertanyaan selanjutnya adalah, dari mana datangnya air? Kita tahu kan, air itu penting banget buat kehidupan. Tanpa air, nggak akan ada subpurba tempat kehidupan berawal. Nah, ada dua teori utama tentang asal-usul air di bumi. Teori pertama bilang kalau air itu udah ada dari sananya, terperangkap di dalam bebatuan yang bentuk bumi. Waktu bumi masih panas dan gunung-gunung berapi aktif banget, uap air ini keluar dari dalam perut bumi lewat letusan vulkanik. Prosesnya disebut outgassing. Uap air yang keluar dari gunung berapi ini kemudian ngumpul di atmosfer purba bumi. Awalnya, karena permukaan bumi masih panas banget, uap air ini nggak bisa turun jadi hujan. Setiap kali mau jadi titik air, keburu panas lagi dan menguap lagi. Kayak kamu niat mau nabung, tapi ada aja diskon gede yang bikin uangnya kepake lagi. Sampai akhirnya, suhu permukaan bumi turun di bawah 100 derajat Celcius. Momen inilah yang ditunggu-tunggu. Uap air di atmosfer akhirnya bisa mengembun dan jatuh sebagai hujan. Hujan pertama di bumi. Ini bukan hujan gerimis romantis kayak di film-filmnya. Ini adalah hujan badai dahsyat yang berlangsung selama ribuan, bahkan mungkin jutaan tahun tanpa henti. Air dalam jumlah yang sangat masif turun dari langit, mengisi setiap cekungan dan lembah di kerak bumi yang baru terbentuk. Pelan-pelan, cekungan-cekungan raksasa ini terisi penuh dan membentuk lautan pertama di planet kita. Teori kedua yang melengkapi teori pertama adalah air juga dibawa oleh tamu dari luar angkasa. Dengan adanya lautan, bumi akhirnya punya komponen kunci untuk memulai kehidupan. Jadi begitu lautan terbentuk, panggung pertunjukan kehidupan sudah hampir siap. Oke, sekarang kita udah punya planet yang lebih stabil dan lautan yang luas. Terus, gimana caranya dari air dan batuan bisa muncul sesuatu yang hidup? Nah, disinilah para ilmuwan punya teori yang paling terkenal, namanya abiogenesis. Teori sup purba primordial soup. Gampangnya gini, bayangin lautan purba itu kayak mangkok sup raksasa. Isinya bukan cuma air, H2O, tapi juga bumbu kimia sederhana. Metana,
CH4, amonia, NH3 hidrogen, H2, semua bahan ini diaduk-aduk terus-menerus. Lalu apa yang jadi kompornya? Energinya datang dari mana-mana. Sambaran petir yang dahsyat dan terus-menerus di atmosfer purba. Radiasi ultraviolet dari matahari yang sangat kuat. Panas dari aktivitas vulkanik di dasar laut. Semua energi ini kayak api kompor yang terus manasin dan ngaduk. Akibatnya molekul-molekul sederhana mulai pecah dan bergabung lagi jadi kombinasi baru. Dari situ terbentuk molekul lebih kompleks. Asam amino. Eksperimen Miller-Urey 1952 membuktikannya. Mereka bikin simulasi kondisi bumi purba di lab, terus dikasih percikan listrik buat simulasi petir. Hasilnya, terbentuk asam amino. Ini penemuan besar. Tapi asam amino saja belum cukup. Ini baru bahan mentah. Proses ini masih misteri. Tapi disinilah cikal bakal sel pertama diduga berasal. Setelah subpurba berhasil dimasak dan menghasilkan molekul-molekul kompleks, langkah berikutnya adalah kelahiran makhluk hidup pertama. Jangan bayangin bentuknya kayak hewan atau tumbuhan ya. Mereka adalah mikroorganisme bersel satu, kemungkinan besar mirip sama bakteri. Para ilmuwan menyebut mereka LUCA, singkatan dari Last Universal Common Ancestor, alias nenek moyang terakhir kita semua. Semua kehidupan di bumi, dari jamur pohon beringin ikan paus sampai kamu yang lagi baca ini, kalau ditarik garis keturunannya jauh ke belakang, bakal ketemu sama si LUCA ini. Makhluk pertama ini mungkin cuma gumpalan kecil materi genetik, kemungkinan besar RNA, yang terbungkus dalam sebuah membran sederhana dari molekul lemak. Dan ini penting banget. Fungsinya kayak tembok rumah, memisahin bagian dalam yang teratur dari dunia luar yang kacau balau. Di dalam rumah kecil inilah, reaksi-reaksi kimia yang menopang kehidupan bisa terjadi dengan lebih efisien. Mereka mengembangkan kemampuan untuk melakukan fotosintesis. Satu kelompok bakteri yang jago banget melakukan ini adalah cyanobacteria atau ganggang hijau biru. Dan sebagai produk sampingan, melepaskan sesuatu yang baru ke atmosfer, oksigen. Peristiwa ini disebut bencana oksigen atau Great Oxidation Event. Setelah atmosfer kita mulai kaya oksigen, kehidupan di bumi siap buat naik level. Selama hampir 2 miliar tahun, kehidupan di bumi itu isinya cuma makhluk-makhluk bersel satu. Lalu, sekitar 1,5 miliar tahun yang lalu, terjadi lompatan besar berikutnya munculnya sel eukariotik. Ini adalah sel yang lebih kompleks, punya inti sel, nukleus yang membungkus materi genetiknya. Sel-sel inilah yang nantinya menjadi bahan dasar pembangun semua hewan tumbuhan, termasuk kita. Proses ini super lambat. Bayangin aja, dari bakteri pertama sampai muncul hewan pertama itu butuh waktu sekitar 3 miliar tahun. Itu waktu yang sangat-sangat lama. Evolusi itu bukan proses yang punya tujuan atau rencana. Ini lebih kayak proses coba-coba tanpa henti, trial and error. Proses ini yang disebut seleksi alam oleh Charles Darwin adalah mesin utama yang mendorong evolusi. Perlahan, kehidupan di lautan jadi makin beragam. Sekitar 540 juta tahun yang lalu, terjadilah ledakan Kambrium. Ini bukan ledakan beneran, tapi sebuah periode di mana kehidupan tiba-tiba berevolusi dengan sangat cepat, menghasilkan berbagai macam bentuk tubuh hewan yang aneh dan luar biasa. Setelah menguasai lautan, kehidupan mulai mencoba peruntungan baru naik ke darat. Selama ratusan juta tahun, dinosaurus adalah penguasa planet ini. Lalu, sekitar 66 juta tahun yang lalu, sebuah asteroid raksasa menabrak bumi. Bencana ini menyebabkan kepunahan massal yang memusnahkan dinosaurus dan sekitar 75% kehidupan di bumi. Tapi kepunahan ini justru jadi berkah terselubung bagi nenek moyang kita, yaitu mamalia. Mereka jadi lebih besar, mereka jadi lebih beragam. Dari salah satu cabang evolusi mamalia inilah, yaitu kelompok primata, nantinya akan muncul garis keturunan yang mengarah pada manusia. Dari kelompok primata yang selamat dari kepunahan dinosaurus, evolusi terus berjalan. Sekitar 6-7 juta tahun yang lalu di Afrika, garis keturunan kita berpisah dari garis keturunan simpanse, kerabat terdekat kita. Muncullah hominid, kelompok yang lebih mirip manusia daripada kera. Salah satu ciri paling awal, berjalan dengan 2 kaki, bipedal. Itu memungkinkan mereka melihat lebih jauh di padang rumput. Itu membuat tangan mereka jadi bebas untuk membawa makanan atau alat, dan lebih efisien dalam berjalan jarak jauh. Contoh awal, Sahelanthropus, Australopithecus afarensis yang fosilnya terkenal dengan nama Lucy. Lalu muncullah genus Homo, Homo habilis. Manusia terampil, pembuat alat batu sederhana. Membuat alat bukan hanya memukul batu, butuh perencanaan, butuh pemahaman material,
dan kemampuan untuk mewariskan pengetahuan itu. Setelah itu muncul Homo erectus, otaknya lebih besar. Mereka adalah spesies manusia pertama yang menyebar keluar dari Afrika. Kehidupan manusia purba itu berat banget. Mereka adalah pemburu pengumpul dalam perjuangan untuk mencari makanan dan menghindari predator. Mereka belum punya rumah permanen. Hipnomaden mengikuti pergerakan hewan buruan. Penemuan api oleh Homo erectus adalah revolusi besar. Api memberikan kehangatan. Api memberi perlindungan dari predator di malam hari. Akhirnya, sekitar 3.000 tahun lalu muncullah spesies kita sendiri, Homo sapiens. Menjadi sekian manusia di planet Enre.